Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung dari pengajian kita, yaitu sambungannya, yaitu garis paling bawah mendatang. Kalau di kitab itu yang di samping syahdan adalah syahdan pertama lebih keterangan yang di samping. Kalau kita lihat ada diketahui daripada mewajibkan niat istibahah. Ini kita bicara tayamum. Kalau dulu sengaja aku mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas kecil, nawaitu raf'al hadasil asghar, sengaja aku berwudu pada atasku karena Allah Ta'ala, boleh. Sengaja aku berwudu mengangkat hadas kecil, boleh. Nanti kita bahas ini Bapak Ibu, kalimat mengangkat hadas sama membolehkan sebenarnya. Lain. Kalau mengangkat hadas itu kebiasaan dan ini demikian. Itu masalah yang berhubungan dengan air. Nah, adalah kata mobil dalam kitabnya adalah. Nah, coba bentuk enak itu. Ibu-ibu yang berkitab kamu tahu, tahu bentukan. Sambungan minggu tadi, keterangan nama masalah mustakmal ada nomor 3. Nah, coba ketuaan dulu. Nah, ini kan kayaknya kita itu mengaji kitabnya harus kayak ini. Ibu-ibu yang berkitab adalah ada bapak ya. Nah, ini kita mengaji kitab supaya kita hadir ini jangan sia-sia datang, walaupun ada sia-sia, tidak sia-sia datang lebih baik. Nah, sudah tahu itu Pak, minta maaf lah, bantuan karena bingung ada syahdan. Nah, keterangan minggu tadi sudah ketemu Pak. Keterangan minggu tadi sambungannya, jadi kita tuh kalau orangnya catatan kaki kitabnya ada syahdan. Nah, itu penjagaan atau perhatian atau penting diketahui daripada mewajibkan niat istibahah. Nah, tayamum itu niatnya istibahah. Arti istibahah membolehkan sembahyang. Saya catat di samping kalimat istibahah. Kalau masih ada air, itu mengangkat hadas kecil atau menghilangkan hadas kecil. Kalau mati wajib, berarti menghilangkan hadas besar. Atau bahasa Arabnya nawaitu
nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asghar fardhan alayya lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil, atau sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Ingat, itu niatnya niat yang berhubungan dengan air, yaitu wudu. Tapi kalau berwudu dengan sengaja aku berwudu pada atas Allah Ta'ala, tujuan sudah. Karena apabila berwudu pasti dengan air. Kalau tayamum pasti dengan debu. Nyaman dan pengajian mana ini nyaman ada. Biar cepat uyuh sudah sopan. Uyuh tapi tidak ibadah tidak apa-apa. Orang tak uyuh dalam maksiat tidak apa-apa orang. Ada hidup ini lelah dalam maksiat. Ada orang ini lelah dalam ibadah. Ada orang ini lelah beribadah kada, bermaksiat kada. Apa contohnya? Guring aja. Makan guring, makan guring, guring, makan guring, guring, makan guring, awisi, makan guring, guring, makan guring, makan guring, awisi. Itu beribadah kada, bermaksiat kada. Guring, uyuh juga, ada guring, uyuh juga. Apa hidup ini namanya uyuh? Bercari bang, cari duit. Uyuh ada, uyuh juga. Menghitung barang berapa anak kosong, hendak memikirkan beli barang. Orang yang hutang tak bayar. Uyuh juga, mikirkan. Anak ada masih, uyuh juga. Laki bagus tak, uyuh juga. Bini wangi, uyuh juga. Uyuh, angkat tangan. Tinggal lawan kita hadir ini. Apakah kita lelah dalam ibadah? Apakah kita lelah dalam maksiat? Apakah kita lelah tidak ada nilai ibadahnya? Kosong, waktunya itu dengan kosong, dengan terblok. Maka umur ini makin berkurang. Disayangi aja, sisa umur ini disayangi. Nah itu tuh, dalam ibadah sayangi. Nah cara menyayangi gimana? Namang gandung itu dibuangi. Ibadah api itu kebanyakan sampai sih hapus. Yang penting-penting itu. Nah itu tuh. Coba wah berulang. Berarti dari apa? Sadar diketahui daripada mewajibkan niat istibahah. Apa istibahah? Membolehkan sembahyang. Kalau tayamum, niatnya sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Itu tayamum. Kalau tayamum tadi sengaja aku bertayamum untuk membolehkan, itu membolehkan ya. Kalau tadi yang berikan, karena kalimat istibahah itu bisa mengharuskan, bisa membolehkan. Itu sinonim dari segi makna. Walaupun berbeda kalimat, membolehkan, ya mengharuskan sama. Berarti kalau tiap bertayamum, niatnya sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Sengaja aku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang. Bertayamum. Kalau wudu, sengaja aku berwudu karena atas bukan Allah Ta'ala, ya boleh. Atau sengaja aku berwudu mengangkat hadas kecil. Benar niat
Beda kejadian di sini. Apa perbedaan mengangkat? Mengangkat itu ia menghilangkan. Kalau kita bertayamum, itu bukan menghilangkan, bukan mengangkat, membolehkan. Nah ini maaf, banyak kita ada teliti di sini. Walaupun kita ini ada pernah mungkin kita ketayamum misalnya, tapi begitu suatu saat kalau kita sakit, kata dokter tidak boleh kena air, apakah kita tidak sebenarnya? Tidak boleh kena air kata dokter. Dokter benar, dia medis, dia ahli kesehatan. Kalau kena air, kulitnya nanti bermasalah. Pertanyaannya, apakah dalam keadaan kita tidak boleh kena air, kita tidak sembahyang? Sembahyang, ayamnya. Kalau kita tidak sembahyang, nah ini kita hati-hatinya. Dalam keadaan tadi, dalam keadaan sakit misalnya, kata dokter tidak boleh kena air, lalu kita menerima daripada dokter tadi, benar itu. Kita terima saran dokter tidak boleh kena air. Itu dari segi kesehatan, tapi dari segi kewajiban kita oleh Allah. Lalu kita sakit tadi, kita tidak sembahyang karena kita tidak bisa kena air. Meninggal kita meninggal dalam keadaan maksiat karena hukumnya kita tidak sembahyang, padahal masih bisa sembahyang. Coba buka kitab Al-Qawaid Al-Mu'tabarah. Masih bisa sembahyang, walaupun tidak bisa kena air. Tayamum ada bisa perlu dinaik. Kenapa? Ada belajar. Kenapa ada belajar? Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita sudah kepada masyar, kita sudah dihalau kepada masyar, alasan tidak dipakai lagi. Karena di situ hari pembalasan, bukan hari beralasan. Mudah-mudahan ulun selamat, dia selamat. Itu yang kita lebih baik hidupnya. Ulun juga cita-cita ada hendak di orang suki, ulun cita-cita hendak di orang selamat. Mengkarai kita ini kita suki, belum tentu suki, orang suki jadi mau minta ampun, kita itu makan warisan, anak-anak berimpasan, belum lagi meninggal, ribut urusan harta. Baik sibuk bekal akhiratnya pulang, hidup cukup syukur. Adalah apabila ada permasalahan selesaikan. Jangan kita lupa itu hidup ini problem kita harus sehari-hari. Ulun kena hendak jadi Abdul problem, ulun hendak jadi Abdullah, hambanya Allah. Ulun sudah sampaikan di mana-mana. Ulun kena hendak di bawah politik. Nah, ulun sampaikan di mana-mana pengajian ulun. Ulun kena ikut politik, ulun yang kita. Ada disampaikan orang berunding dosa. Ulun mendoakannya siapa yang baik berpahala, siapa yang baik dalam maksiat dosa. Itu aja. Calon siapa? Calon bupati, calon wali kota, siapa? Calon gubernur, lewat ajudannya apa? Ulun jangan ditemui. Karena berbentuk andaknya di sepanduk, iya. Ulun beribrat bapak bulannya, ada ribu nama ulun dibuat-buat di politik.
politik ini 5 tahun berkawan, berpikir pun 5 tahun kawan bisa jadi lawan. Hati ini kali kebaikan. Ulun pak, yang lain itu salah kan? Nah sudah mencobayakan. Kalau itu nanti hadir ini mobilnya siapa? Ulun gak ikut. Ulun anak sama Pak Bulannya ada jalan kayak ini Pak Bulan kayak ini kita. Itu aja. Siapa kalau ada tim sukses siapa? Tolong ikutin, jangan diikut-ikut kami. Anak bertamu ada usaha. Tuntung kemudian biar kepilih belum jadi, ayo ketemu. Sebab kalau belum jadi ini ketemu, indikasinya mungkin mendukung siapa? Nah, ada usaha ketemu, buat turutin. Kalau sudah terpilih siapa? Baru ketemu. Belum masih pemilihan, belum lagi usah. Tidak tahu sampai kan. Kayaknya di mana-mana pun sampai akhirnya. Agak beratnya kayaknya Islami Maulid Nabi ini. Safar masuk itu Muharram, Safar Rabiul Awwal. Siapapun yang mau undang-undang ceramah, apabila ada bulan cabul hadir, silakan. Ulun tidak ada berhubung, tulis. Tidak tugas ceramah selesai belum? Itu dia sudah pakai boleh mengantisipasi. Belakang ini bertamu, dan ini kena tunjuk. Apabila bertemu ke sini, ini kena tunjuk. Ulun hidup kena itu. Siapa jadi ulun doakan mulai kemana? Nah, tidak sudah disampaikan. Ini haji doakan orang seberatan itu. Ini banyak ini sudah bertamu banyak kan? Telepon macam-macam WA ada. Ulun hanya milik umat, gitu ya sudah. Ada milik partai, menolak. Nah kembali kita lagi kan, sudah disampaikan ini jangan lagi ada prasangka itu jangan lagi. Kalau boleh kita di mana? Di boleh ketemu. Nah, depan kita bersama teman ada nama foto. Iya lah. Foto itu pada kamu di mana? Nyebut bertemu itu pembahasannya orang pembahasan politik. Tapi yang foto betul-betul kedua nama foto itu masyarakat pasti mendukung tidak benar. Ya Allah. Punya belakang perasaan situ jujur dia berubat dari buku bisa. Kalau tidak hendak ikut-ikut sama itu, ulun mencocok jual, memilih jual, tapi memilihnya di mana Tapura, karena ulun KTP mana Tapura. Walaupun ulun tidak memilih di Banjarbaru, tapi kemudian calon-calon ada bisa ketemu. Karena kalau saya jadi, ayo, apa visi-visi dia? Yang tahu sudah tulis, maka berarti dengar. Nah berarti saya mau yaitu adalah membolehkan sembahyang. Bahasa Arabnya istibahah. Nawaitu tayammuma istibahati sholati lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum mengharuskan sembahyang, atau sengaja aku bertayamum membolehkan sembahyang. Itu kalau tayamum. Kalau berwudu, sengaja aku berwudu, arti atasku karena Allah Ta'ala boleh. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil pada atasku karena Allah Ta'ala bujur. Kenapa? Berbeda dulu. Karena apabila
berwudu pasti hubungannya kepada air. Air itu menghilangkan hadas. Karena kalimat pengantar itu ya menghilangkan. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Sengaja aku berwudu fardu atas Subhanahu wa ta'ala. Nah, cukup niat itu mana membimbang biar nyaman yang mana? Nah, ada rugi kalau memang nanti. Nah, jelaskan sudah nih. Kalau mandi wajib, sengaja aku mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Fardu atasku karena Allah Ta'ala. Berarti kan syaratnya sengaja aku mandi wajib lirab'il hadasil akbar. Fardu atasku karena Allah Ta'ala. Kalau tayamum sengaja aku bertayamum untuk mengangkat jemaah, untuk membolehkan sembahyang atau sembahyang kayak Fadluddin. Nah, ini kedua di sini. Maaf ibu-ibu dihukum. Dia boleh habis haid sudah. Habis haid. Habis haid kan sebesar pada. Kalau mandi wajib kan harus besar. Tapi harus bertayamum. Kenapa? Mungkin air kan ada. Kita aja sudah air kan ada. Dicari sudah air tidak ada. Atau ada air dan dia tidak boleh kena air. Lalu bertayamum. Nah, apa niatnya? Dia untuk apa dulu? Tayamum untuk sembahyang. Nah, sengaja aku bertayamum untuk memulihkan sembahyang. Kalau suami memperlu, lihatkan kayak apa? Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan suamiku memakai aku. Karena Allah. Karena tayamum itu hanya sekali wajib. Catat baik-baik. Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan suamiku apa? Memakai aku. Muhammad. Karena Allah Ta'ala memahami isi bini apa ini kan soleh benar. Tapi setiap itu bisa terjadi kasus di dunia kehidupan ini. Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan suamiku memakai aku. Itu aja tidak baik. Aku sengaja aku bertayamum untuk membolehkan suamiku supaya sudah memakai aku. Memakai itu ya menggauli aku. Kalau yang ibu-ibu pada paham apa tuh? Itu aja sudah nah. Kalau bukan aja kata-katanya sengaja aku bertayamum untuk membolehkan suami aku menggauli aku. Fardu karena Allah Ta'ala. Habis sudah dipakainya, hadap sadarnya pulang, ketika kembali bagian ada dulu bakas-bakasnya itu bang pakai tisu ya loh. Apalagi hampo anak hadir subuh ini hadir ada rugi. Bisa nih gimana ruginya? Menuntut ilmu ada apa rugi? Nah,
mati nampil aturannya isi anak kalau menjadi isi cucunya menjadi guru pendidikan selalu tahu menjadi masalah Quran. Guru pendidik maaf umur panjang ada tahu kita serahkan lalu Allah. Mulai dari umur panjang, amin. Itu juga. Lebihnya lagi 44. Umur sama itu 40 atas dibahas-hati lagi Pak Ibu. Jadwal pengajian dia 10 hari. Di samping menjaga kesehatan, fokus ke pengajian aja. Wajib malam kalau apa malam dulu ya alteng butuh berjahu muatewe terbang alteng alteng albert altara pesawatnya ada Wing Air halus tuh mereka itu paman ayo. Tapi kita Kalimantan ya kalau kita pemahaman nanti pesawat ada Wing Air halus senang. Kelihatan kelihatan apabila berangin begitu pesawat itu buyar. Rasa takutannya Pak Ibu, pesawat kecil itu buyar di atas ngeri. Hati ini kalau mati gitu ya. Baik mati dengan dakwah walaupun pesawat terbang bisa mati juga. Baik mati tidak belok karena ini ya Allah. Ya Allah. Nah kembali lagi kan. Yuk, berarti pian-pian khusus ibu-ibu. Di ketika suami perlu dan harus bertayamum, sengaja aku bertayamum untuk memberikan suamiku menjauhi aku. Perlu kenapa? Selesai tayamumnya kayak apa? Habis hari teh. Itu perlu dibersih. Baik yang ada lawan apa? Bersih lawan tisu. Air basah Pak. Di dalam dengan gula itu pasarnya, yang penting gula dipakai. Habisan. Paham aja itu pian-pianan. Ini bisa ada di berdua. Ada berdua yang begitu. Jangan. Kalau dia ada di depan disebut ada. Dibersihkan aja tuh. Pakai lap-lap, pakai tisu lah. Nah, kenapa? Karena ada boleh Bapak Ibu menggambar 2 garis besar. Mandi wajib belum habis air. Tapi langsung dipakai suami ada boleh. Mandi wajib dulu, habis mandi wajib silakan dipakai oleh suami. Setelah dipakai suami, mandi wajib lagi. Mandi wajib pertama mengangkat garis besar dari habis air. Mandi wajib kedua mengangkat garis besar karena dipakai suami. Itu kalau butuh apa air. Kalau tayamum, sengaja aku bertayamum untuk memberikan suamiku menggauli aku. Selesai. Lalu dipakai suami. Setelah itu apa? Bertayamum lagi. Anak sepeda. Sengaja aku bertayamum untuk memberikan ayo. Tadi kalau sudah habis tayamum dulu. Berarti apa tuh?
dipakai. Berarti mandi kita yang mau pulang menghilangkan hadis besar, bukan ya, membolehkan kan hadis besar. Berarti tayamum pertama membolehkan sang suami, lalu dipakai itu apa? Berarti tayamum lagi kan? Karena sudah dipakai suami. Tayamum dua kali sudah tayamum. Setelah itu apa sebenarnya? Tayamum lagi. Berarti berapa tayamum? Berapa kali tayamum? 3 karena tayamum ini satu kali wajibnya dipakai terus. Tayamum pertama membolehkan dipakai suami karena kita habis haid, lalu dipakai. Tayamum kedua yaitu kita sudah dipakai hadis besar kan itu. Nah, habis sudah. Tayamum ketiga membolehkan sebaiknya. Kalau air habis haid nanti wajib ngajak aku mandi wajib patuh atas kebenaran Allah. Ada perlu sengaja aku mandi wajib untuk memberikan suamiku memakai aku. Ada usah habis haid mandi wajib, terangkatlah hadis besar. Kemudian dipakai oleh suami. Setelah itu mandi wajib. Setelah mandi wajib habis dari pakai suami tadi bilang anak sebenarnya mandi wajib lagi. Ada lagi. Karena di dalam mandi wajib itu sudah menghilangkan hadis kecil. Paham kan ya? Kan pulang itu kalau mandi wajib bilang ada hadis besar, sedangkan berwudu menghilangkan hadis kecil kan? Nah, menghilangkan hadis kecil, maka waktu kita mandi wajib tadi, asal yang menyentuh lagi kemauan kita, bersihkan dulu kemauan kita, baik benar bersihkan sebelum selesai mandi wajib. Bersihkan di busuk dulu, habis dulu busuk tadi, langsung berbusuk ke atas. Mandi wajib. Selesai mandi wajib, boleh enggak ada kebutuhan, tapi jangan jatuh ke bawah lagi. Makanya mandi wajib itu kalau hendak ada perlu awal membersihkan kemaluan dulu, langsung niat mandi wajib. Karena mandi wajib itu ada harus melalui kepala. Mandi wajib harus menggulirnya oleh kepala. Karena mandi wajib itu nampaknya niat, kedua air keseluruhan badan. Itu kan? Kurang lagi. Lalu kita telah membersihkan kemaluan kita bersihkan dengan air kan? Langsung yang wajib. Pantat kita bersihkan, sekitar kemaluan kita, pantat kita bersihkan. Selesai. Baru kita meratakan air ke seluruh badan. Tapi jangan menyentuh kemaluan lagi dan pantat lagi. Terus sampai baik benar, yakin sudah kena air secara keseluruhan. Selesai wajib. Ada begitu lagi, maka bolehlah dia sembahyang. Karena mengangkat hadis besar dengan mandi wajib tadi otomatis terangkat hadis kecil.
Kalau tayamum, kayak apa? Tayamum itu sama aja juga, niatnya aja beda. Kalau air keseluruhan kena badan, air itu keseluruhan, badan kena air secara keseluruhan, nggak boleh ada yang tidak kena. Nanti kalau sampai wajibnya. Kalau tayamum, sengaja aku bertayamum untuk membolehkan suamiku menggauli aku, sama aja gawiannya, niatnya aja beda. Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan suamiku memakai aku atau menggauli aku. Aku bertayamum aku. Muha sini boleh, ini sudah. Nah, lihat, nah, jam tangan dilepaskan, cincin lepas semua. Nah, sorry, bisa halal untuk mau dia suaminya terima kasih dalam kok dipakai tulisan suami habis itu bersih air itu kan disobat beliau ada makanya pakai tawakal jangan pakai cepet jangan air bersihkan lalu selesai. Dari tayamum lagi, tayamum apa? Tiba-tiba air itu kan harus bisa jawab. Nah, tayamum pulang kan? Nah, lihat coba itu tayamum lagi. Di sini pun. Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan. Nah, kalau menggunakan awal dari dipakai suami keklek lagi. Tadi untuk dipakai suami untuk membolehkan, dari dipakai suami keklek lagi. Ajaran kamu dia tahu orang lainnya. Ibu lagi tahu itu. Di Google ada. Nah, jadi dipakai suami atau setelah dipakai suami, sengaja aku bertayamum dari setelah dipakai sang suami mau tayamum. Itu kalau air itu menyerahkan harus besar tuh. Ya, sudah habis. Kemudian waktu sengaja masuk, kita yang mau rumah banyaknya dibeli rumah. Saya mau sengaja bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Karena sampai dia, ada syarat tayamum masuk waktu sembahyang. Maka pulang naik sini kan. Selesai. Jangan bergulung di pasir kita bergulung-gulung. Kemudian, ya udah. Ada apanya? Kita yang mau, kita yang mau ada bergulung-gulung di tanah. Untuk orang mengaji juga simbol. Bahwasanya terus tiada memadai, tiada sah pada tayamum itu. Catatlah, tiada memadai itu tiada sah pada tayamum itu niat mengangkatkan hadas. Boleh.
Siapa yang begitu membolehkan, bukan mengangkat. Karena kalimat mengangkat itu pasti menghilangkan. Menghilangkan itu air di pada gue. Nah, dari benar. Atau bersuci daripada hadas. Nah, ya kalau ada mau bersuci, membolehkan aja. Tapi kalau tayamum tidak bisa mengangkat atau bersuci, Allah. Nah, ada membolehkan. Ingat ini baik, maaf. Mau ada jeli menjelaskan tentang itu. Karena bahwasanya ia tiada mengangkatkan hadas, ya Allah. Saya mau mengangkat hadas itu yang menghilangkan hadas. Dan tiada memadai, tiada cukup atau tiada sah, niat fardu tayamum ada. Istibah hati membolehkan bertayamum. Kalau wudu fardu, kalau tayamum fardu tayamum tidak boleh. Berarti sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Kalau wudu sengaja aku berwudu fardu atasku. Karena Allah. Atau sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil fardu atasku. Jujur wudu. Kalau tayamum jangan fardu tayamum. Niatnya sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Itu aja. Sedikit pikir ini maka ini kupasannya apa ini mengaji pikir ini kada orang bagaimana perlahan teman-teman. Atau fardu taharah ada boleh juga fardu bersuci karena awal niat tayamum seperti itu. Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan mengangkat suci karena awal, mengangkat hadas karena awal, mengangkat hadas kecil karena awal. Pokoknya yang mengangkat membolehkan sembahyang. Sedikit ya. Ini berapa itu? Kayak dulu. Maka mikir dulu kita sembahyang karena sembahyang sengaja bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Anak itu kan si kecil tuh. Niatnya langsung aja lagi. Karena pakai gue dibasuh lawan gue kan menghilangkan hadas kecil itu dibasuh lawan gue adalah maaf kita kami membasuh itu adalah harap bertanya kita kan? Paling-paling itu diberikan lagi kan menggunakan ada kayunya kan ada apa? Karena bahwasanya ia taharah darurat, taharahnya darurat, bersucinya darurat, ada itu. Lalu kan ada boleh, jadi boleh, ya tayamum. Darurat ada benyong atau ada dua benyong, tapi badannya kada boleh kena air. Nah itu. Tiada maksud, tiada maksud dirinya. Ini kada dimaksud untuk dirinya ada bersalahan wudu. Nah, maka karena inilah kalau wudu kan mensucikan. Besok dulu malam kita yang amin, kita memang sudah suci, tapi belum mengangkat hadas kecil. Hadas kecil terangkat dengan berwudu. Wudu bersihkan dulu kepala kita. Kalau tayamum membersihkannya kalau wudu apa betul? Artinya darurat kita. Maka karena inilah dia disunatkan membaharui tayamum. Ada boleh mengulangi tayamum. Walaupun kada batal, pokoknya tayamum hanya sekali pakai. Nah wajib kalau nang sunat beberapa kali pakai.
Misalnya kita sambil wudhu, apa bukan? Sembahyang subuh lewat tayamum. Lalu kan sambil isyraq ke tayamum lagi kan? Ada lagi. Kita sambil isyraq sambil duha, ada kalau tayamum. Karena satu kewajiban sebelum subuh boleh dipakai tayamum itu untuk yang beberapa sunnah. Bersamaan wudhu boleh aja pakai membaru wudhu, namanya tajdid wudhu. Seperti maghrib tadi wudhu, lalu yakin kan masuk isya rasa-rasanya yakin wudhu maghrib tadi kada batal, ada di masjid dia atau mana orang pengajian atau amalan misalnya, lalu kita nak wudhu lagi, itu namanya tajdid wudhu, memperbaharui wudhu. Walau syaratnya memang wudhu ada batal. Kalau tayamum karena awal memang harus bertayamum. Karena wudhu apa tayamum maghrib ada orang pakai untuk sembahyang isya. Alif ha selesai. Sabil, nah sabil ini sabil muhtadil. Alif ha, nah intah selesai. Mu'allifu pengarangnya. Ambil kita dari sabil muhtadil itu apa ya? Nah ini penting. Insya Allah kita sambung lagi dan masuk pada tanah itu segala bagi-baginya. Jika tanah hebat sekalipun, tanah obat sekalipun, nah itu insya Allah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Iya. تقضي حاجتنا يا الله، تقضي حاجتنا يا رحمن، تقضي حاجتنا يا رحيم والمسلمين غير، وارزقنا صحة وعافية وسلامة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.